Hai guys, welcome back again with Mimin di channel Akun. Versi Butak Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas cerita sampingan One Punch Man. Ini adalah cerita tambahan yang dibuat oleh Yusuke Murata dan diselipkan di beberapa chapter manga si botak. Meski ini cuma cerita tambahan aja, tapi alur ceritanya dibuat nyambung juga guys sama manga seriesnya. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man Extra 10 chapter 55,6 yang bersumber dari forum Reddit atau website Chubarimoe. Buat kalian yang berharap cerita ini diangkat jadi anime, sepertinya impian itu harus dikubur dalam-dalam. Kecuali kalau Yusuke Murata bikin project baru sama manga kawan. Dan buat kamu yang ngikutin anime sama manga seriesnya, Enkun sarankan mending tetap nonton video ini aja sampai habis. Hitung-hitung jadi hiburan sesaat, sambil nunggu manga chapter terbarunya rilis. Nah, di manga Extra 10 chapter 55,6 ini menceritakan Tatsumaki yang memburu para monster yang muncul. Namun konyolnya si botak malah nyerobot duluan dan mengalahkan monster-monster itu sampai membuat Tatsumaki nggak kebagian jatah. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan seekor monster batu raksasa yang muncul menyerang suatu kota. Jumlah insiden harian monster yang muncul telah meresahkan asosiasi pahlawan. Sambil emosi, monster tersebut memberitahu para warga jika dia adalah bentuk kehidupan tertinggi bernama Giga-Gigan. Energi di dalam magma telah membangkitkan monster itu setelah ribuan tahun lamanya dan membuatnya memiliki hati nurani pula. Monster itu juga menjelaskan kalau selama ribuan tahun, rekan-rekan dan mineral telah berkurang banyak dari alam karena ulah manusia. Mereka telah menambang dengan kejam dan mengubahnya menjadi peralatan. Misi surgawi yang dia terima adalah untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Dia akan memburu mereka semua dan mengubah para manusia menjadi daging cincang. Dengan satu serangannya ini, monster tersebut akan menghancurkan mereka hingga tidak ada yang tersisa. Namun belum sampai itu terjadi, dengan menggunakan putaran tornadonya, Tatsumaki langsung menghabisi monster tersebut sambil berkata jika itu sungguh mengganggu. Beberapa saat seusai mengalahkan monster itu, salah seorang staf asosiasi menghampirinya dan memberikan apresiasi atas usaha yang pahlawan tersebut lakukan. Dengan bantuan dari Tatsumaki barusan, bahkan di lokasi belum ada satupun korban jiwa yang berjatuhan. Tapi pahlawan kelas S itu malah mengomeli staf tersebut. Katanya tadi ada monster yang tampak berbahaya, makanya dia mau datang ke sini. Namun ketika sampai, Tatsumaki hanya bertemu dengan seekor monster yang lemah saja. Dia protes, tidak bisakah staf itu menangani sendirian tanpa bantuannya? Menurutnya sudah ada banyak monster yang muncul setiap harinya, tapi pihak asosiasi selalu saja meminta bantuannya terus-menerus. Padahal ada para pahlawan pro lainnya yang sedang berpatroli. Tatsumaki meminta staf itu untuk setelahnya biar mereka saja yang mengurus bencana yang muncul. Staf asosiasi menjawab jika saat ini para pahlawan yang lain berada di lokasi yang berbeda. Selain itu, kemampuan bertarung yang Tatsumaki miliki berada di level yang sangat tinggi. Mereka berpikir kalau akan lebih bijaksana jika mereka menyerahkan semua ini kepada pahlawan kelas S tersebut. Apalagi monster yang muncul terbilang ganas juga. Namun Tatsumaki malah menggerutu sambil berkata jika ini adalah hari libur dan dia juga sedang cukup sibuk. Sambil terus mengomeli staf tersebut, akhirnya pahlawan kelas S itu pergi. Dia menambahkan jika pihak asosiasi adalah sekumpulan orang-orang brengsek yang tidak bisa diandalkan. Staf asosiasi yang melihat sikap tersebut hanya diam. Keesokan harinya, Tatsumaki yang menggosok gigi di dalam kamarnya itu merasa bingung. Kenapa tidak ada yang menghubunginya, bahkan sampai sesiang ini? Apakah hari ini tidak ada monster yang muncul? Tidak lama kemudian, dia mencoba untuk menghubungi asosiasi dan menanyakan soal situasi saat ini. Staf berkacamata berterima kasih atas perhatian yang pahlawan itu tunjukkan. Tapi dia meminta agar Tatsumaki tidak usah khawatir, karena bencana yang muncul adalah iblis, dan itu sudah diatasi oleh Flashy Flash yang sebelumnya telah mereka perintahkan untuk terjun. Di lokasi pertempuran sendiri, Flashy Flash berhasil mengalahkan seekor monster babi raksasa sendirian. Staf asosiasi meminta pahlawan tersebut untuk menikmati hari longgarnya yang dia peroleh dengan susah payah itu. Mendengar ungkapan tersebut membuat Tatsumaki bertanya balik, siapa yang bilang dia ingin istirahat? Tapi tetap saja staf asosiasi kembali menginformasikan jika saat ini tidak ada pekerjaan yang perlu pahlawan kelas S itu hadapi.
Selesai menelpon staf tersebut, Tatsumaki langsung rebahan. Kondisi yang dialami ini membuatnya merasa bosan. Kemudian dia mencoba untuk menyalakan TV dan melihat informasi bencana yang terjadi di kota lain. Kebetulan reporter berita menginformasikan jika di kota Z telah muncul beberapa monster yang menyerang. Sontak saja, Tatsumaki pun segera bergegas menuju lokasi bencana tersebut. Namun anehnya ketika sampai, dia melihat kalau monster itu telah dikalahkan oleh seseorang. Karena dia sedang menganggur, Tatsumaki pun berencana untuk kembali mencari beberapa monster yang lain. Akan tetapi ketika sampai di 3 lokasi yang lain, dia kembali menemukan jika para monster itu telah dikalahkan oleh seseorang lagi. Kejadian tersebut membuat Tatsumaki jadi penasaran siapa yang melakukan ini semua. Ternyata itu adalah aksi dari si botak yang kebetulan juga sedang melakukan patroli harian. Sambil berjalan di suatu taman, Saitama berkata, jika inilah dirinya yang berjalan-jalan dengan perasaan bosan karena telah mengalahkan monster-monster yang bermunculan itu dengan mudah. Kembali lagi ke Tatsumaki. Untuk kesekian kalinya, pahlawan kelas S tersebut kembali menemukan jasad monster yang telah dikalahkan. Dia merasa jika mayat para monster ini kondisinya sama seperti yang lain. Tampaknya mereka telah dikalahkan oleh satu serangan kuat dari seseorang. Kejadian tersebut membuat Tatsumaki jadi naik pitam dan membuat perasaan bosannya jadi makin menguat. Menurutnya, bahkan jika dia tidak melakukan aksi kepahlawanan sekalipun, ternyata tetap saja ada kedamaian. Tidak lama setelah itu, dia mendapatkan notifikasi kalau ada monster yang muncul lagi di kota Z. Melihat hal itu dengan sigap, Tatsumaki segera terbang menuju lokasi kemunculan monster tersebut. Dia tidak ingin jika kali ini mangsa yang dia kejar didahului oleh pahlawan yang lain. Ternyata bencana yang muncul adalah seekor monster kroco berbentuk hotdog berlevel bencana serigala. Kebetulan juga di lokasi pertempuran sudah ada pahlawan kelas C bernama Armored Clerk yang menghadapi monster itu. Sambil mengambil kuda-kuda, pahlawan tersebut berkata jika dia akan mengatasi masalah ini. Akan tetapi secara tak terduga, menggunakan kekuatan psikisnya, Tatsumaki langsung turun dan menghantam monster itu dengan sangat keras. Seketika pula tubuh monster itu langsung hancur berkeping-keping. Pahlawan Armored Clerk yang melihat kemunculan pahlawan kelas S itu hanya diam. Sebenarnya juga monster kroco seperti itu sudah bisa diatasi dengan pahlawan kelas C. Konyolnya, Tatsumaki sendiri malah begitu menikmati momen tersebut. Dia berkata jika dalam kompetisi ini dialah yang telah memenangkannya. Lalu dia pun kembali terbang dan pergi, sambil berkata kalau kejadian barusan telah membuat moodnya jadi lebih baik. Sedangkan pahlawan kelasnya itu sendiri hanya terdiam kaku, seperti tidak habis pikir dengan apa yang telah Tatsumaki lakukan. Di sisi lain, Saitama yang telah selesai mengalahkan para monster-monster kuat itu malah rebahan di pinggir sungai. Dia merasa jika sekarang adalah waktu yang tepat untuk tidur siang. Tiap harinya, frekuensi kemunculan monster terus meningkat. Namun hingga saat ini, asosiasi pahlawan masih belum sadar dengan keberadaan aset nyata yang sudah merasa bosan itu. Oh ya, momen ini tuh terjadi sebelum penyerangan ke markas asosiasi monster itu ya guys. Makanya kota Z masih ada juga. Dan akhirnya cerita ekstra 10 manga One Punch Man chapter 55,6 telah usai. Nah, itu tadi review ekstra 10 manga One Punch Man versi Murata chapter 55,6 yang edisinya memperlihatkan Tatsumaki yang menghabisi seekor monster kroco karena jatah para monster kuat yang lain telah dikalahkan oleh si botak sendirian. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review ekstra chapter selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review ekstra manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.